Hidup ini lucu ya? Kadang senang, kadang sedih, penuh kejutan dan perubahan. Seperti pertunjukan sirkus yang penuh warna dan tawa, hidup kita juga dipenuhi dengan momen-momen yang tak terduga. Kadang-kadang rasanya seperti naik roller coaster, teriak-teriak campur takut dan senang. Setiap tikungan dan belokan membawa sensasi yang berbeda, membuat jantung kita berdebar-debar. Di lain waktu, rasanya seperti naik komedi putar, pelan dan santai. Kita menikmati pemandangan yang berputar perlahan, memberikan kita waktu untuk merenung dan menikmati momen. Tapi apapun kecepatan atau pemandangannya, satu hal yang pasti, hidup ini dimaksudkan untuk dinikmati. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kegembiraan. Kita sering terjebak dalam keseriusan hidup. Pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan sehari-hari bisa membuat kita lupa untuk tersenyum. Tenggat waktu, tanggung jawab, harapan, semuanya membebani kita seperti memakai jaket tebal di hari yang panas. Kita merasa tertekan dan terbebani oleh semua itu. Bagaimana jika kita mencoba bersantai, mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan semua beban itu? Bagaimana jika kita membiarkan diri kita menikmati sisi kehidupan yang lebih ringan? Tertawa bersama teman-teman, menikmati momen-momen kecil yang membuat kita bahagia. Tertawa sedikit atau banyak, menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil seperti tawa anak-anak atau canda tawa bersama teman-teman. Dan ingat bahwa semuanya pada akhirnya adalah petualangan yang besar, indah dan berantakan. Setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna dan keajaiban. Bayangkan ini, seorang berjalan di atas tali, fokus, setiap otot tegang saat mereka dengan hati-hati melangkahkan satu kaki di depan yang lain. Setiap langkah adalah tarian antara keberanian dan ketakutan, antara keseimbangan dan jatuh. Mereka melangkah dengan hati-hati, mengetahui bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti bencana. Namun mereka terus maju, didorong oleh tekad dan keberanian yang luar biasa. Sekarang, bayangkan seorang badut tersandung kakinya sendiri, wajahnya dicat dengan seringai lebar dan konyol. Mereka mungkin terlihat konyol, tapi di balik tawa itu ada seni yang mendalam. Setiap gerakan, setiap jatuh, dirancang untuk membuat kita tertawa, untuk mengingatkan kita akan kegembiraan sederhana dalam hidup. Siapa yang tampaknya lebih bersenang-senang? Penonton tertawa, terhibur oleh badut yang ceria, sementara pejalan tali tetap fokus, serius, dan penuh konsentrasi. Pejalan tali mungkin mengesankan, tapi badut, mereka menulaskan kebahagiaan. Mereka adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu harus serius. Terkadang, kita perlu melepaskan diri dan menikmati momen-momen kecil yang membuat kita tersenyum. Kegembiraan mereka terasa, tawa mereka menenangkan. Tawa itu menular, menyebar dari satu orang ke orang lain, menciptakan gelombang kebahagiaan yang melintasi kerumunan. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak terlalu serius, untuk menerima sisi absurd dari semua itu. Hidup ini penuh dengan momen-momen yang tidak terduga dan terkadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah tertawa dan menikmati perjalanan. Kita membutuhkan keduanya dalam hidup, fokus dan tekad dari pejalan tali, dan keceriaan dan ketahanan dari badut. Keduanya mengajarkan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Ini tentang menemukan keseimbangan, titik manis di mana kita dapat berjuang untuk tujuan kita, sambil juga mengingat untuk menikmati perjalanan. Dalam keseimbangan itu, kita menemukan kebahagiaan sejati, di mana kita bisa menjadi serius dan bermain, bekerja keras dan tertawa, semuanya dalam harmoni yang sempurna. Ingat sirup obat batuk yang dulu ibu berikan saat kamu masih kecil? Pahit, kental, dan dengan bau yang bisa membuatmu pingsan. Tapi 1 sendok gula membantu menelannya, kan? Humor itu seperti sendok gula untuk saat-saat pahit dalam hidup. Ini membantu kita mengatasi stres, menavigasi situasi sulit, dan menjaga kewarasan kita saat rasanya dunia sedang kacau. Lelucon yang tepat waktu, meme lucu, pesta dansa konyol di dapur. Inilah hal-hal yang mengingatkan kita untuk tidak menganggap semuanya terlalu serius. Hidup ini penuh dengan kecelakaan. Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai kejadian tak terduga yang bisa membuat kita tertawa atau menangis. Kita menumpahkan kopi di baju favorit kita, ketinggalan bus yang sudah kita tunggu selama setengah jam, atau secara tidak sengaja membalas semua orang di email yang seharusnya hanya untuk satu orang.
Hal-hal kecil ini bisa terasa seperti bencana pada saat itu. Mudah untuk membiarkan momen-momen ini merusak hari kita, untuk terjebak dalam frustrasi dan menyalahkan diri sendiri. Kita merasa malu, kesal, dan kadang-kadang bahkan marah pada diri sendiri karena kesalahan yang tampaknya sepele. Tapi bagaimana jika, alih-alih kesal, kita memilih untuk tertawa? Bagaimana jika kita melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk menemukan humor dalam hidup kita? Bagaimana jika kita melihat bencana kecil ini sebagai peluang untuk humor, sebagai pengingat bahwa kita semua hanyalah manusia, melakukan yang terbaik untuk menavigasi kekacauan yang gila dan indah ini? Humor bisa menjadi alat yang kuat untuk mengatasi stres dan ketegangan. Saya pernah tersandung dan jatuh tersungkur saat berjalan di atas panggung untuk memberikan presentasi. Itu adalah momen yang sangat memalukan, dan saya merasa seluruh dunia sedang menonton. Pipiku memerah, jantungku berdebar kencang, dan untuk sesaat, aku ingin merangkak di bawah meja dan menghilang. Rasanya seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Tapi kemudian, saya melihat penonton, yang sebagian besar menahan tawa, semoga bersama saya, bukan menertawakan saya. Dan saya pun mulai tertawa. Tawa mereka mengingatkan saya bahwa semua orang pernah mengalami momen canggung. Saya membuat lelucon yang merendahkan diri, menenangkan diri, dan melanjutkan presentasi saya. Humor membantu saya mengatasi rasa malu dan membuat situasi menjadi lebih ringan. Tawa memecah ketegangan, dan sisa pembicaraan berjalan lancar. Momen itu mengajarkan saya bahwa tidak ada yang sempurna, dan kadang-kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah tertawa dan melanjutkan hidup. Humor ada di mana-mana, jika kita terbuka untuk melihatnya. Itu ada dalam cara anjingmu memiringkan kepalanya saat kamu berbicara dengannya, dalam lagu konyol yang dibuat oleh balitamu, dalam tanda yang salah eja di toko kelontong. Itu ada dalam tatapan bersama dengan orang asing yang menyaksikan kamu menumpahkan kopi, dalam pujian tak terduga dari rekan kerja, dalam kegembiraan sederhana di hari yang cerah. Kita tidak perlu menunggu peristiwa lucu yang besar untuk menemukan humor. Itu ada dalam hal-hal biasa, duniawi, momen sehari-hari yang membentuk hidup kita. Ini klise karena suatu alasan, jangan memusingkan hal-hal kecil. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak oleh hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Apakah akan penting setahun dari sekarang jika kamu membakar makan malam, lupa membayar tagihan tepat waktu, atau mengalami hari rambut buruk? Mungkin tidak. Pilih pertempuranmu. Pusatkan energimu pada apa yang benar-benar penting, orang yang kamu cintai, hasratmu, kesejahteraanmu. Lepaskan sisanya. Seminggu menakjubkan betapa kamu akan merasa lebih ringan kamu berhenti memikul beban dunia di pundakmu. Kata orang tertawa adalah obat terbaik, dan tahukah kamu? Mereka benar. Tertawa melepaskan endorfin, zat kimia yang membuat kita merasa nyaman di otak kita yang meningkatkan suasana hati kita, mengurangi stres, dan bahkan menghilangkan rasa sakit. Ini adalah penguat suasana hati alami dan penawar yang ampuh untuk tantangan hidup yang tak terhindarkan. Dan bagian terbaiknya, tawa itu menular. Saat kita tertawa, kita menyebarkan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita, menciptakan efek riak positif. Jadi silakan ceritakan lelukon garing itu, baikkan meme lucu itu, tonton acara komedi tunggal. Tawa Anda adalah hadiah untuk diri sendiri dan semua orang di sekitar Anda. Cara kita memandang dunia membentuk pengalaman kita tentang dunia. Ketika kita menjalani hidup dengan pola pikir yang serius dan kaku, kita lebih cenderung berfokus pada hal-hal negatif, menjadi stres karena setiap hal kecil. Tetapi ketika kita memilih perspektif yang lebih ringan, kita membuka diri terhadap kegembiraan, humor, dan kemungkinan. Ini semua tentang perspektif. Situasi yang sama dapat dilihat sebagai bencana atau petualangan, beban atau peluang, tergantung bagaimana kita memilih untuk memahaminya. Ini slip izin resmi Anda, ditandatangani, disegel, dan dikirimkan. Anda diperbolehkan untuk bersantai. Tidak apa-apa untuk tidak memiliki semua jawaban, untuk membuat kesalahan, untuk tidak menganggap dirimu terlalu serius. Faktanya, ini lebih dari sekadar boleh. Ini penting untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Jadi silakan, rangkulah dirimu yang konyol. Menarilah seperti tidak ada yang melihat, bahkan jika ada. Bernyanyilah sekeras-kerasnya, sumbang suara dan semuanya. Demi planesis of sakit, kong tu sinftik gawa.
Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Hidup ini dimaksudkan untuk dinikmati, bukan ditanggung. Jadi pergilah dan temukan kegembiraan, humor, dan keceriaan di setiap hari. Rangkullah hal-hal yang tak terduga, tertawalah pada absurditas, dan ingatlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekarang pergilah dan sebarkan tawa. Dunia membutuhkan senyumanmu.